Halo, kamu lagi dengerin episode terbarunya Klinomik Radio, hasil kolaborasi antara Klinomik dan Yayasan Madani Berkelanjutan. Masih melanjuti obrolan bisnis lestari, episode kali ini adalah salah satu episode yang aku personally gak sabar banget untuk share ke kalian. Karena kita akan membahas bisnis lestari dan pentingnya memahami komitmen iklim bareng Mbak Rati, Head of Water and Stewardship of Danone Indonesia. Kalian udah pada tahu dong, Danone Indonesia adalah multinational corporations yang skala operasionalnya kan udah luar biasa besar banget. Sebagai perusahaan yang punya ribuan stakeholder, visi dan misi cuan lestari itu jadi penting banget kan sebenarnya. Karena semakin besar perusahaannya dan jangkauannya, semakin besar potensi dampak yang mereka hasilkan terhadap iklim, lingkungan, dan perekonomian pada umumnya. Yuk simak obrolan aku dengan Mbak Rati untuk membahas aspek-aspek bisnis lestari dan kaitannya dengan komitmen iklim Indonesia. Hai Mbak Rati, makasih banget nih udah gabung di Klinomik Radio. Aku senang banget Mbak Rati bisa join di episode kali ini. Buat teman-teman yang belum tahu, Mbak Rati adalah Head of Climate and Water Stewardship Danone Indonesia. Nah, Mbak Rati boleh nggak ceritain dulu apa sih yang dilakukan satu divisi perusahaan multinational corporations kayak Danone yang mengerjakan namanya Climate and Water Stewardship? Oke, terima kasih atas kesempatannya ya. Pertama-tama buat Mbak Denia dan juga tim dari Madani dan juga Klinomik. Pastinya kalau dari kami, departemen ini ya, Departemen Sustainability ini merupakan pengejawantahan dari visi One Planet One Health kita. Di mana kita menyadari bahwa at the end kesehatan dari bumi kita itu sangat terkait juga dengan kesehatan manusia yang tinggal di dalamnya, seperti itu. Sehingga dari sana kita memang mempunyai beberapa inisiatif terkait One Planet One Health tadi, diantaranya di sektor climate, water, kemudian juga ada packaging, dan yang terakhir juga untuk nutrition. Nah, untuk climate dan water stewardship, kita punya beberapa ambisi. Yang pertama misalnya terkait climate adalah bagaimana kita juga bisa mengakselerasi bisnis kita di Danone Indonesia ini untuk bisa mencapai target karbon netral di seluruh rantai pasok kita nanti pada tahun 2050. Yang mana kan mungkin kita nggak bisa menunggu sampai nanti-nanti ya, karena kan impact dari perubahan iklim itu sangat nyata sekarang. Dan kemudian dari sisi water itu memang kita punya ambisi untuk mencapai positive water impact by 2030, di mana kita itu bisa mengembalikan air tuh lebih banyak dari yang digunakan, seperti itu kurang lebihnya. Oke, dari situ aja udah banyak banget ya Mbak aspek yang di cover. Nah, krisis iklim kan sebenarnya punya risiko sendiri-sendiri ya terhadap berbagai sektor kehidupan nih Mbak, dan Danone sendiri sebagai pelaku bisnis, sebenarnya dari kacamata kalian resiko yang kira-kira paling kelihatan banget nih akibat perubahan iklim tuh misalnya kayak ada deforestasi, hutan, lahan gambut, dan dari sisi ekonomi dan bisnisnya tuh dampaknya seperti apa sih yang bisa diantisipasi dan kelihatan nih sama Danone sekarang nih Mbak? Oke, saya boleh sharing pandangan kami terhadap dampaknya ke ekonomi secara luas dulu mungkin ya. Pastinya kita juga sama-sama tahu bahwa dampaknya itu ada dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjang, ya kan? Sama deforestasi hutan yang umumnya adalah untuk peralihan tata guna lahan itu memang sering dianggap akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga orang pasti ngelihat ini dampaknya positif karena meningkatkan pendapatan per kapita dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya nggak lama setelah itu pun akan langsung merasakan dampak negatifnya kan ya. Maksudnya kita juga sama-sama tahu bahwa hutan ini berperan penting untuk menyerap gas rumah kaca khususnya CO2. Dan dengan hilangnya pohon dan organic matters di tanah itu kan kita nggak bisa optimal gitu ya penyerapannya, bahkan mungkin nggak akan pernah bisa mencapai apa yang disampaikan oleh pemerintah itu menuju net sink gitu kan, forest and other land use net sink, di mana lahan dan hutan itu diharapkan bisa menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskan. Let alone kalau kita bicara soal kemampuan hutan itu untuk bisa mitigasi bencana, misalnya banjir, tanah longsor, meresapkan air, dan juga menjadi rumah untuk keanekaragaman hayati di Indonesia. Terus gimana dengan dampak sosialnya? Nah, sebenarnya yang cukup menyedihkan kalau buat kita adalah ternyata di sini yang paling terdampak itu
adalah masyarakat, terutama kelompok rentan. Mungkin kita sering ngobrol ya kalau sama masyarakat, terutama petani. Mereka cuma bilang bahwa kok tahun ini nih musim hujannya panjang banget ya, atau musim kemaraunya panjang banget, sampai kemudian hasil panennya itu nggak sebanyak biasanya, atau biaya produksinya jadi meningkat, atau misalnya mereka bahkan sampai gagal panen seperti itu gitu kan. Mereka itu nggak ngerti kalau ini tuh dampak dari perubahan iklim, tapi kan ini mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari, dan mungkin dari sana juga akan ada efek domino, di mana karena alasan ekonomi akhirnya misalnya mereka menjual lahannya, atau mereka merambah area hutan yang berada di atas dari lahan yang biasa mereka pakai untuk bercocok tanam atau beternak misalnya. Nah ini yang buat kita menjadi ancaman, sehingga mau nggak mau untuk memitigasi perubahan iklim ini memang kita harus lakukan bersama-sama juga dengan masyarakat. Nah mungkin resiko-resikonya ini yang mau nggak mau itu kita harus waspadai gitu ya. Dan kita sendiri sebagai food industry ya, kalau boleh dibilang demikian, kita kan memang menggunakan sumber daya alam sebagai bahan baku. Nah, jadi keberlanjutan fungsi hutan ini menjadi sangat esensial. Dan sebenarnya bukan cuma kami ya, tapi juga mungkin industri lainnya juga sama-sama menggunakan hasil hutan. Atau sesederhana menggunakan air sebagai komponen utama dalam operasionalnya. Kayak industri makanan minuman, industri tekstil, itu kan pemakaian airnya juga tidak sedikit, sehingga kita itu sebenarnya sangat mengandalkan hutan nih untuk bisa meresapkan air, kemudian juga menahan laju runoff. Nah, untuk itu Danone melihat bahwa untuk bisa membangun rantai pasok yang resilient terhadap dampak dari perubahan iklim itu adalah suatu keharusan. Kita nggak bisa lari, dan apalagi karena kita ingin menjadi perusahaan yang mungkin masih bisa beroperasi hingga saya nggak tahu, mungkin sampai ratusan tahun ke depannya gitu ya, sehingga kita bisa menjalankan fungsi kita untuk menyediakan makanan yang sehat misalnya untuk konsumen kita. Oke, jadi sebenarnya intinya keberlangsungan dan kesehatan alam itu juga penting ya bagi perusahaan besar seperti Danone, karena untuk memastikan keberlangsungan bisnis Danone sendiri ke depannya gitu. Belum terjadi di Indonesia sih, tapi udah terjadi di negara lain gitu, misalnya kayak Belanda yang memang hakim menambahkan atau memperpanjang tanggung jawab atas risiko lingkungan ke perusahaan-perusahaan gitu akibat bisnis yang mereka jalankan gitu. Jadi dimungkinkan nih suatu perusahaan kemudian diberikan hukuman oleh pengadilan akibat perubahan iklim gitu, atau andil mereka terhadap perubahan iklim. Nah, ini sebagai perusahaan yang multinational corporations nih Mbak Danone gitu, itu gimana pandangannya terhadap tren tersebut? Oke, ini menarik ya, karena benar sih walaupun mungkin belum menjadi tren di Indonesia, tapi sebenarnya ini adalah fenomena yang menarik ya, bagaimana masyarakat sipil itu lebih conscious gitu kan, dan mereka juga memberikan quote-unquote tekanan gitu kan bagi perusahaan. Tapi sebenarnya mungkin juga bukan perusahaan ya, tapi juga pemerintah seperti itu, karena kan kalau dilihat dari skopnya climate litigation ini juga sebenarnya terkait dengan bagaimana penerapan dari misalnya hukum konstitusional gitu ya, mungkin Mbak Denia lebih paham ya. Kemudian dan lain sebagainya, decision making yang dibuat oleh pemerintah, kemudian pelindungan hak asasi manusia. Tapi benar bahwa termasuk di dalamnya adalah climate litigation yang ditujukan untuk private sector yang melakukan pengabaian gitu kan atas dampak operasional ke perubahan iklim, atau mungkin ketika mereka itu menginformasikan atau mengkampanyekan sesuatu yang salah ya mengenai lagi-lagi dampak dari produk atau jasanya ke perubahan iklim, sehingga akhirnya merugikan konsumen. Kalau kita melihatnya sih sebenarnya ini bukan hal yang relatively baru ya Mbak ya, tapi memang benar bahwa angkanya meningkat, dan kalau buat kita sih ini jadi semacam dorongan bahwa perusahaan itu mau nggak mau memang harus mulai memperhatikan dampak dari operasional bisnisnya dari hulu ke hilir gitu kan. Termasuk di dalamnya ini juga akan mendorong kita untuk membangun bisnis yang memang lebih accountable ya, dan juga transparan gitu. Yang kedua mungkin yang terkait tadi ya, bagaimana kita harusnya mengkampanyekan inisiatif atau dampak kita ya, atau misalnya produk dan atau jasa kita gitu kan, ya mau nggak mau ini sebenarnya jadi cambuk juga gitu kan, karena kita dituntut akhirnya untuk
walk the talk gitu kan. Karena pertama kita harus mulai lakukan kampanye itu yang kredibel, ya kan. Kita nggak boleh menyesatkan konsumen karena bisa aja ada ancaman tuntutan hukum di ujungnya. Dan juga ini harapannya memang nggak cuma misalnya buat Danone ya, tapi juga untuk seluruh industri atau seluruh atau perusahaan yang ada di sektor ini itu untuk sama-sama menjadi pengingat supaya kita itu nggak mislead gitu kan, atau supaya kita nggak greenwashing gitu kan. Dan di sisi yang lain juga untuk sama-sama terlibat aktif untuk memitigasi perubahan iklim. Nah, tapi di sisi yang lain sebenarnya kalau kita boleh bicara juga sipil ya atau konsumen ya, ini tentu sangat menguntungkan kan ya. Artinya kan we get what we claim gitu kan. We get what being claimed gitu kan. Misalnya oleh sebuah industri gitu kan. Dan kita juga secara nggak langsung bisa menyebarluaskan nih isu-isu soal perubahan iklim. Karena kan kita harus akui apalagi untuk konsumen Indonesia ya, mungkin mereka belum sampai ke level tergugah gitu ya untuk isu-isu sosial dan lingkungan. Jadi mereka akhirnya diharapkan tuh bisa lebih paham, oh ternyata kita sebagai konsumen itu memang punya hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai dampak sebuah produk itu terhadap misalnya lingkungan secara umum, iklim secara khusus seperti itu. Dan nantinya mereka bisa menjadikan ini sebagai faktor untuk mengkonsumsi atau memilih produk atau jasa tertentu. Nah, berarti sebenarnya emang kuncinya kan disclosure ya Mbak Rati ya, atau keterbukaan informasi nih. Dan aku pas riset sebelum ngobrol-ngobrol sama Mbak Rati ini sempat baca nih yang namanya Danone Palm Oil Report 2020 gitu. Dan jadi teman-teman Danone itu punya report yang memang dipublish yang isinya adalah supplier palm oilnya Danone ya Mbak ya. Iya, benar. Di laporan tersebut tuh disebutkan nih kalau Danone itu juga turut serta menandatangani deklarasi New York tentang hutan gitu. Nah, boleh nggak sih Mbak diceritain deklarasi New York ini tentang apa sih dan apa prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Danone gitu untuk menjalankan prinsip komitmen iklim? Oke, pertama-tama kita itu menyadari bahwa industri kelapa sawit itu memang berkontribusi sangat signifikan ya untuk deforestasi terutama. Nah, jadi di New York Forest Declaration itu memang Danone bersama pemangku kepentingan lainnya ya di tingkat global itu memang berambisi untuk bisa mengurangi setengah dari deforestasi pada tahun 2020 dan akhirnya mengakhiri deforestasi ini di tahun 2030. Ini kemudian diwujudkan melalui beberapa komitmen turunan begitu ya kalau di Danone kita bilangnya. Misalnya salah satu aspek bisnis kami yang rentan dengan deforestasi itu kan untuk penggunaan kertas untuk kemasan ya, untuk bahan baku kemasan gitu kan. Nah, jadi kita menetapkan target bahwa kita harus bisa mengeliminasi deforestation ini dan saat ini tuh kita 99% compliant di mana kita itu hanya menggunakan kertas yang berasal dari certified virgin and recycled fiber gitu. Bahkan sebenarnya 67% dari paper yang kita gunakan untuk bahan baku kemasan itu asalnya dari recycled fiber seperti itu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua yang memang spesifik tadi soal palm oil. Jadi memang kita juga menjadi bagian dari Roundtable Sustainable Palm Oil dan kita memang komit juga untuk 100% menggunakan certified sustainable palm oil. Cuman sebenarnya di Danone sendiri itu penggunaan palm oil itu tidak terlalu signifikan sebenarnya karena kita itu hanya menggunakan more or less mungkin 0,1% ya dari total produksi dunia dan bahkan kurang dari 1% sebenarnya dari Danone procurement spending. Tapi kita nggak mangkir dari komitmen tersebut dan so far itu sampai dengan awal tahun ini tuh kita sudah mencapai 98% compliant. Kita itu memastikan 55% dari suplai palm oil kita tuh sudah berasal dari segregated certified palm oil tadi. Jadi memang sustainable palm oil itu sejak dari hulunya, sejak dari suplainya atau dari millsnya itu sudah dipisah secara fisik sampai dengan ke end user gitu dan ini dipantau secara digital. Nah, on top of that sebenarnya tadi yang disampaikan juga oleh Mbak Denia ya soal transparansi dan akuntabilitas gitu kan.
selain bahwa kita itu juga bagian dari B Corp yang dituntut untuk transparan dan accountable, kita juga bagian dari Forest Policy Coalition, di mana memang kita itu berusaha untuk 100% memiliki traceability untuk palm oil mills kita dan juga plantation kita, seperti itu. RSPO segregated sama yang mass balance itu apa sih, Mbak? Bedanya? Oke, kalau yang segregated itu dia sudah physically dipisah. Jadi dari mills-nya atau dari supply base-nya itu ini tuh memang berasal dari certified mills gitu kan. Jadi memang palm oil-nya pada waktu dia dikirim sampai ke dengan end user itu sudah benar-benar nggak akan bercampur dengan yang dari non certified. Jadi kita bisa cure bahwa ini tuh memang dari certified sustainable palm oil. Sedangkan kalau yang mass balance itu yang menjadi acuan adalah angkanya atau volumenya. Jadi ketika misalnya di hulu itu dia masih digabung dengan yang non certified, tapi kita make sure bahwa nanti yang akan kita klaim itu ya memang yang berasal dari certified aja. Jadi yang kita pastikan adalah secara volume itu akan balance di hulu dan di akhir. Kita cuma boleh mengklaim yang certified aja gitu. Jadi kita nggak akan kemudian membeli yang udah dicampur terus angkanya ditambah dengan yang non certified, misalnya seperti itu. Tadi kan Mbak Rati udah sempat bahas nih inisiatifnya Danone terkait palm oil. Nah, selain dari palm oil ini, inisiatif iklimnya Danone yang lain apa ya, Mbak? Kalau nggak salah kan ada yang water relatednya atau yang inisiatif lain misalnya? Oke, saya mulai dari Danone di tingkat global dulu, boleh ya? Ya. Jadi tadi saya sempat sampaikan kalau itu kita sudah mengumumkan bahwa kita ingin mencapai carbon neutrality gitu kan di seluruh rantai pasoknya pada tahun 2050. Terus kita juga tahun 2019 itu sudah pada waktu UN Climate Summit juga sudah menyatakan bahwa kita itu akan mencapai puncak emisi itu di tahun 2023 awalnya, kemudian kita percepat ke awal 2020. Sehingga setelah itu tuh kita hanya akan makin menurun nih emisinya, nggak akan makin meningkat seperti itu. Nah, untuk ini memang ada beberapa strategi yang sudah dikembangkan. Misalnya kayak kita komit akan mengurangi emisi dari gas rumah kacanya gitu kan. Terus kita juga mentransformasi misalnya praktek pertanian di seluruh rantai pasok kita gitu kan. Karena sebenarnya pertanian itu juga menjadi kontributor yang cukup signifikan sebenarnya di Danone gitu kan. Terus kemudian juga kita komitmen misalnya untuk mengeliminasi deforestasi tadi gitu kan. Dan terakhir untuk yang kita udah nggak bisa reduce itu yang kita komit untuk di offset seperti itu. Nah, beberapa inisiatif yang sudah kita lakukan, kayak misalnya bagaimana di dalam produksi kita itu kita berusaha untuk lebih efisien dalam penggunaan energi gitu kan. Kita juga ada regenerasi dari utilitas dan peralatan yang kita pakai gitu kan. Terus kemudian juga kita saat ini sudah mengoperasikan 4 PLTS atap di pabrik kita. Sebenarnya sudah ada satu lagi yang terpasang, cuman mungkin baru bisa dioperasikan di akhir tahun ini gitu kan. Dan kita juga dalam konteks untuk penggunaan energi baru dan terbarukan ini, kita sebenarnya juga punya ambisi RE100 ya, di mana kita akan menggunakan 100% renewable electricity pada 2030. Nah, selain itu kita juga jadi bagian dari apa yang disebut sebagai Clean Energy Investment Accelerator. Jadi di sana ada beberapa working group, salah satunya adalah corporate buyer, dan kita bersama-sama perusahaan yang lain itu berusaha mengadvokasi agar di Indonesia ini tersedia lebih banyak lagi opsi-opsi energi baru terbarukan yang memang affordable gitu ya, inovatif dan juga atraktif gitu. Karena saat ini tuh terus terang memang belum banyak ya gitu kan. Sedangkan targetnya cukup ambisius nih dan ibaratnya udah menghitung waktu. Nah, terus selain itu juga kita ada pemasangan kayak semacam biomass boiler gitu ya, yang menggunakan sekam padi untuk generate steam. Terus salah satu yang juga cukup dominan dalam mengenerate emisi itu kan sebenarnya dari logistik ya. Nah, kita juga untuk rute dari distribusi produk kita, kemudian kita juga ada pembaruan beberapa truk yang kita gunakan untuk mengantar produk-produk kita gitu kan. Dan mungkin yang paling signifikan juga adalah dari sisi kemasan gitu kan. Kan sebenarnya dari tahun 83 itu kita sudah mengintroduce bisnis model di mana kita itu bisa menggunakan reusable
packaging gitu kan, yaitu galon guna ulang kita. Dan itu terbukti sebenarnya dia hanya menghasilkan jejak karbon sebanyak 1/6 dari misalnya kalau kita pakai galon sekali pakai. Jadi sangat signifikan sebenarnya selisihnya gitu kan. Dan itu mungkin baru dari galon. Kalau dari misalnya beberapa varian produk kita yang dia itu juga menggunakan material 100% plastik daur ulang, itu bahkan sebenarnya jejak karbonnya juga bisa hingga 25% lebih rendah dari botol-botol yang menggunakan virgin plastik seperti itu. Jadi ini juga upaya kita ya untuk bisa menurunkan emisi, karena kontribusi packaging sepertiga kalau dari jejak karbon atau emisi, terutama untuk bisnis Danone yang ada di Indonesia. Nah, selain itu juga memang benar tadi yang disampaikan Mbak Denia soal inisiatif kita terkait water. Jadi kita juga ada beberapa inisiatif, nggak sendirian pastinya, kita juga kerja sama pemerintah, sama komunitas, sama NGO juga. Karena kita punya ambisi untuk mencapai positive water impact tadi, jadi kita mendorong perlindungan dan restorasi dari wilayah daerah aliran sungai. Dan juga kita berusaha menerapkan pertanian berkelanjutan gitu di seluruh wilayah di mana pabrik kita itu berlokasi gitu. Yang harapannya juga ini bisa membantu masyarakat untuk lebih resilient gitu kan pada saat mereka menghadapi tantangan dari perubahan iklim. Termasuk juga untuk membantu mereka punya akses ke air bersih gitu kan. Ini mungkin udah mencapai 360 ribuan jiwa gitu ya so far gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu yang kita lakukan di tahun ini tuh sebenarnya kita juga mulai dari tahun lalu sih, kemudian tahun ini juga kita buat satu lagi adalah kita membangun 2 tempat pengolahan sampah terpadu gitu ya, yang terintegrasi, yang kapasitas totalnya adalah 180 ton per hari, yang memungkinkan kita itu bisa juga menangkap gas rumah kaca dari terutama mungkin sampah organik ya, atau sampah-sampah yang mudah terurai ya, yang selama ini biasanya menumpuk di TPA. Dan kita tahu kontribusinya sampah organik itu kan karena gas yang dilepaskan CH4 gitu ya, metan ya, itu kan sangat besar dampaknya ke pemanasan global, ke perubahan iklim seperti itu. Nah, jadi dengan inisiatif kita untuk mengolah sampah, seluruh jenis sampah ya, menuju juga nol residu atau zero waste to landfill, harapannya memang kita bisa menurunkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan di Indonesia. Itu di mana Mbak yang TPST ya? TPST tempat pengolahan sampahnya. Yang tahun lalu kita resmikan itu di Lamongan, yang kita resmikan di bulan Oktober yang lalu itu di Jimbaran, Bali. Iya, mudah-mudahan bisa direplikasi di banyak tempat ya, oleh banyak pihak lah, mungkin nggak hanya oleh kita seperti itu. Oke. Nah, dari penjelasan Mbak Rati barusan tuh sebenarnya kan kompleks banget ya. Jadi kayak dari aspek sustainability, dari berbagai macam jenis aspek dari suatu perusahaan nih, apalagi operasinya juga udah besar kan, dari supply chain, terus juga dari vendornya juga, dari sisi operasionalnya perusahaannya sendiri itu kan banyak banget nih dan kompleks banget. Di sisi lain kan supaya ada guidelines-nya kan advokasi dan komitmen pemerintah gitu dari sisi peraturan, terus arahan dan sebagainya itu kan juga penting kan ya Mbak ya, karena kan kita juga ngelihat karena komitmen iklim itu sebenarnya datang dari level negara, terus kemudian di-extend ke swasta dan seterusnya gitu. Nah, ada nggak sih cerita seru yang bisa di-share ke kita soal misalnya proses advokasi dengan pemerintah bersama dengan Danone gitu, atau bentuk kolaborasi apa sih yang dilakukan oleh Danone dengan pemerintah misalnya? Banyak banget sebenarnya. Sekarang kan kita juga sudah aktif ya di berbagai asosiasi, juga di forum gitu kan, supaya kita itu bisa terlibat aktif di proses pengambilan keputusan oleh pemerintah gitu kan, baik tingkat nasional maupun regional gitu kan. Nah, misalnya tadi saya ngomong soal keterlibatan kami di CEIA gitu kan, terkait mengadvokasi untuk opsi procurement energi baru atau terbarukan. Karena kan sebenarnya tadi ya PLTS atap itu, karena kan ada keterbatasan luasan atap ya yang bisa dipasangin PLTS misalnya. Nah, jadi memang yang sisanya 85-90% itu perlu dicarikan dari sumber-sumber energi baru terbarukan yang lainnya seperti itu. Nah, memang kebijakannya itu masih kita dorong ya, sehingga mungkin dalam hal ini tidak hanya pemerintah tapi juga pihak swasta
Dan di sisi yang lain kita juga tahu bahwa kalau kita merefer ke ekonomi sirkular dari versinya Ellen MacArthur Foundation ya, memang penggunaan kemasan yang bisa digunakan kembali itu akan sangat efisien untuk mengeliminasi let's say sampah plastik yang masuk ke lingkungan, ya kan. Dia juga akan memastikan bahwa kita nggak akan terus mengekstraksi sumber daya alam yang tidak bisa terbarukan, seperti itu. Jadi kan ini juga penting ya, karena proses produksi yang katakanlah virgin plastik itu kan sisi penggunaan energi juga sangat besar gitu kan, dan dengan penggunaan recycle material itu kita bisa menekan sangat banyak, misalnya seperti itu. Maka dalam hal ini ya kita memang terus mengkomunikasikan ini gitu ya, baik kepada pemerintah maupun juga kepada konsumen kita, ke stakeholder yang lain, bahwa penting buat kita dalam konteks juga lagi-lagi mencapai tujuan pemerintah untuk bisa mengurangi sampah hingga 70% masuk ke laut di tahun 2025. Sangat penting bagi kita ini untuk terus mengencarkan penggunaan produk-produk yang kemasannya bisa digunakan ulang, seperti misalnya galon guna ulang ini. Nah, ini yang kita terus aktif lakukan gitu, baik melalui kita langsung atau kita melalui asosiasi maupun forum-forum. Oke, Mbak, ini pertanyaan yang lumayan penting nih, suka ditanyain juga sama netizen. Nah, sebagai pelaku usaha kan, Danone itu kan juga punya kewajiban ke stakeholdernya agar memastikan bisnisnya tetap cuan kan ya, Mbak ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih keuntungan finansial dari pelaksanaan sustainability efforts gitu yang dilakukan oleh Danone misalnya? Meskipun tadi sebenarnya Mbak Rati udah sempat mention ya bahwa sebenarnya sustainability itu in its core itu memang penting untuk keberlangsungan bisnis ke depannya gitu. Kalau nggak sustainable kita nggak bisa ada bisnis gini. Tapi untuk short term periodnya ada nggak sih sebenarnya keuntungan finansial dalam melakukan sustainability efforts ini? Keuntungan finansial kalau melihat atau berkaca dari bisnis yang kita lakukan saat ini, yang kita rasa sebenarnya progressing ya, artinya dalam arti kata itu kita itu progressing toward sustainable business ya. Kalau kita melihat sih ada, otherwise kita nggak akan survive kan. Jadi itu ada. Tinggal sekarang mindset kita adalah kita itu apakah fokus kepada cost saving saja gitu kan, jadi generate profit sebesar-besarnya dan menekan pengeluaran serendah-rendahnya, atau kita juga menyadari bahwa kita perlu berkontribusi untuk misalnya quote and quote saving the planet ya. Itu kan sesuatu yang kita pilih secara sadar karena memang visi kita pun one planet one health gitu kan, sehingga kalau ada cuannya atau enggak definitely ada ya. At the end itu nggak bisa dipungkiri bahwa untuk mencoba sesuatu yang baru ya, untuk beralih dari model bisnis yang konvensional ke sustainable itu memang akan ada investment gitu kan. Dan kalau misalnya kemudian kita itu nggak bisa men-scale up kemudian atau sustainability-nya will be in threat, then what's the point gitu kan. Nah, tapi memang mungkin berkaitan juga dengan persepsi konsumen ya. Nah, nih kalau boleh ngasih contoh sedikit di portofolio produk Aqua kita gitu misalnya, itu kan sudah menggunakan plastik daur ulang. Nah, sebenarnya dengan rendahnya perilaku memilah di konsumen kita dan juga terbatasnya infrastruktur persampahan di Indonesia itu tuh kita harus sourcing dari informal sector, yang mana kalau saya yakin teman-teman juga tahu ya, there are layers of them gitu kan, namanya juga informal sector gitu kan. Let's say misalnya dari bank sampah atau dari pemulung, habis itu nanti ada lagi yang pengepul dan lain sebagainya sampai ke industri daur ulang. Plus setelah itu kita juga harus invest dalam hal teknologi yang bisa memproses sehingga material ini tuh kualitasnya akan sama dengan let's say virgin plastik gitu kan. Nah, tapi nggak bisa juga lantas dari sana kemudian kita itu semena-mena menjual lebih mahal, karena otherwise kita nggak akan kompetitif gitu. Mau nggak mau memang kita juga harus make sure bahwa produk kita ini kompetitif gitu kan, dan memang at the end nggak cuma increase awareness-nya konsumen, tapi juga supporting their decision at the end gitu ya, untuk buy the product gitu. Nah ini yang berusaha kita kejar, karena mungkin berkaitan juga ya dengan salah satu riset yang pernah dilakukan oleh Kantar. Jadi Kantar tuh pernah lakukan riset, tapi levelnya Asia memang, di mana dari 9.000 responden itu 1.000 diantaranya itu memang dari Indonesia.
Nah, memang di situ dibilang bahwa 58% dari responden itu sebenarnya mereka ready to invest money untuk support companies doing good gitu kan. Bahkan mereka juga ada 53% itu mereka bilang mereka berhenti nih, mereka mau berhenti untuk membeli produk atau jasa yang memang terbukti memiliki dampak negatif ke lingkungan gitu kan. Dan sebenarnya responden Indonesia pada waktu ditanya mereka juga sudah mention bahwa yang menjadi concern ya atau kriteria mereka adalah terutama yang terkait soal kemiskinan, deforestasi, kemudian pencemaran air gitu kan. Nah, dan karena itu on top of everything else gitu ya, komitmennya perusahaan, komitmen top manajemen kita itu sangat material gitu, sangat penting gitu untuk memastikan bahwa kita memang wanna go to this direction gitu. Oke. Nah, kan Mbak Rati udah punya pengalaman nih kerja di multinational corporations, khususnya di aspek sustainability-nya ya. Kalau ada tips yang bisa di-share nih buat teman-teman pendengar Clinomic Radio yang mau memulai bisnis level UKM atau startup gitu. Nah, apa sih tips yang bisa dikasih ke mereka gitu dalam membangun bisnis? Gimana caranya bisa menginfuse aspek sustainability dalam suatu bisnis yang akan dibangun gitu? Dan mulainya dari mana? Oke. Nah, pertama-tama mungkin kita perlu sadari ya, apalagi di era sekarang itu kayaknya sebenarnya ada kecenderungan bahwa yang namanya conscious consumers itu mereka growing kan, gitu. Apalagi sekarang Gen Z kan, eranya Gen Z gitu ya. Jadi ini juga sebenarnya potensi market yang kita perlu perhatikan. Terus kemudian juga saat ini tuh ya dengan ya kurang lebih sama ya, mereka yang menjadi konsumen maupun mereka yang menjadi pelaku bisnis itu di rentang usia yang sama, itu juga mereka sebenarnya punya ketertarikan untuk berkontribusi gitu kan, apakah terhadap isu sosial maupun isu lingkungan. Jadi kalau misalnya kita itu bisnisnya bisa ikut memperhatikan aspek tersebut, sebenarnya kita punya kemungkinan untuk bisa meng-attract more talent ya kan. Terus yang ketiga juga terkait green investment. Mungkin ini udah sangat banyak ya dibicarakan di berbagai tempat gitu kan. Saat ini itu investor itu nggak cuma melihat financial performance tapi juga social dan governance-nya suatu perusahaan atau bisnis itu seperti apa gitu kan. Ketika mereka memang bisa menjadi bisnis with impact gitu kan, itu chance-nya untuk mendapatkan investasi itu juga akan lebih besar seperti itu. Opsinya akan lebih terbuka semacam itu. Nah, itu yang pertama-tama mungkin kita perlu sadari dan ini juga bisa menjadi salah satu driver buat kita mengembangkan bisnis yang berkelanjutan. Nah, kalau mungkin untuk para pelaku bisnis, mungkin yang pertama adalah ya kita perlu define purpose kita itu seperti apa sih gitu. Ada nggak purpose kita itu yang memang kontribusi positif untuk peningkatan misalnya kondisi sosial dan lingkungan di Indonesia seperti itu. Kemudian kita juga perlu make it bold ya. Kita perlu make it bold. Kita juga perlu make it relevant gitu kan to our business. Jadi jangan juga kalau misalnya bisnis kita itu apa, dampaknya itu apa, tapi kemudian purpose kita itu nggak nyambung sama itu, atau apa yang kita komunikasikan dan campaignkan atau edukasikan ke konsumen kita itu nggak nyambung dengan bisnis kita itu sendiri atau dampaknya gitu kan. Dan kemudian tentu saja kita perlu be responsible. Ini yang mungkin kaitannya tadi dengan walk the talk ya. Ini bisa dimulai dengan apa sih ya? Pertama-tama kita harus assess our value chain gitu kan. Core bisnis kita itu apa, supply chain kita itu kira-kira potensinya seperti apa, resikonya ada di mana gitu kan. Dan dari sana baru kita kemudian kita bisa start something small. At least kita coba close the gap dari yang value yang kita pegang, purpose yang kita tuju dengan kondisi saat ini gitu kan. Dan kayaknya juga penting itu adalah bagaimana kita itu selalu melekatkan sustainability ini tuh at the heart of our innovation gitu ya. Jadi pada saat kita berinovasi mengeluarkan produk baru atau layanan jasa ya baru gitu kan, kita sambil memperhatikan kira-kira di mana aspek sustainability yang memang bisa kita lekatkan di situ gitu kan. Nah, baru kemudian ini juga menjadi sesuatu yang kita terus jadikan juga jadi bagian dari company culture. Jadi terutama supaya kawan kita itu juga
punya ownership ya, mereka merasa bangga gitu kan, dan mereka juga bisa menjadi agent of change gitu ya, or at least mereka juga bisa menjadi orang yang akan mengkomunikasikan gitu ya, mengkampanyekan apa aja inisiatif sustainability yang dilakukan oleh perusahaan tersebut atau misalnya UMKM gitu ya, UMKM tersebut gitu. Dan yang ternyata sekarang juga udah mulai jadi tren, dan ini menarik sebenarnya tadi, memang menjadi perusahaan yang transparan dan accountable, karena pada saat kita itu menyampaikan transparan, kemudian being accountable, itu tuh generate trust juga gitu dari konsumen kita. Kalau kita bisa report, that's even better. Tapi kalau kita nggak bisa report, at least let's do small. Kita bisa sampaikan di misalnya portal digital kita gitu kan misalnya. Dan di sisi yang lain juga to be able for the business to survive gitu ya, no matter how small. Ya mau nggak mau kita juga harus menyadari bahwa konsumen kita itu memang nggak sama nih level of knowledge-nya atau mungkin behavior-nya gitu kan, they're not at the same journey gitu kan dalam hal sustainability ini, sehingga memang kita harus selalu lihat gimana nih respon konsumen kita soal hal-hal ini, soal isu ini, apakah mereka tergerak atau mereka itu mungkin malah nggak nangkep nih maksudnya apa sih ya, atau mereka bahkan sama sekali nggak aware, atau mereka sama sekali nggak peduli. Dan mungkin itu sesuatu yang kita harus continue to be aware of gitu ya, dan kita juga harus adjust itu dalam bisnis kita, dalam operasional bisnis kita. Di sisi yang lain sebenarnya kalau boleh nambahkan juga, kalau kita bicara sebagai konsumen ya, perilaku konsumen kita itu akan mendorong decision making dari para pelaku bisnis gitu. Jadi tadi yang ditanya juga sama Mbak Denia soal sebenarnya ada cuannya nggak sih gitu kan. Karena at the end, kalau misalnya konsumen itu nggak peduli gitu ya, dan mereka justru membeli misalnya produk atau memilih jasa yang nggak sustainable, itu memang at some point itu juga demotivating gitu ya, kalau kita mau realistis gitu kan. Karena again there's supposed to be proof point kalau memang ini tuh akan generate profit for the business to survive gitu kan. Nah maka konsumen itu pertama-tama memang harus melek ya soal isu-isu sosial, isu lingkungan gitu kan, dan ini tuh nggak bisa dibebankan tanggung jawabnya hanya kepada produsen, tapi juga semua pihak gitu. Kita sebagai bagian dari komunitas itu berusaha mengajak teman-teman yang lain, konsumen yang lain itu untuk aware ada isu ini, dan dampaknya ini, dan kamu bisa melakukan perubahan dengan memilih produk yang atau jasa yang begini gitu kan. Sehingga nantinya ini tuh akan bisa membantu menjadi penyemangat gitu ya, membantu para pelaku bisnis ini untuk bisa melakukan decision making yang berpihak terhadap keberlanjutan gitu kan, apakah untuk kebaikannya planet ini, kebaikan bumi, atau misalnya kebaikan masyarakat secara umum kayak gitu. Dan konsumen juga harus siap untuk at some point misalnya harus beralih dari zona nyaman gitu kan, karena memang kalau kita continue to consume as usual, nggak hanya to do business as usual, to consume as usual, ternyata memang dampak negatifnya itu sangat besar gitu kan untuk lingkungan kita. Seperti itu sih. Jadi at the end memang butuh dua pihak ya, butuh industri, perusahaan, baik yang besar maupun yang masih di level startup atau UMKM gitu kan, sampai dengan konsumen itu untuk sama-sama membuat perubahan sih. Dan karena kita hidup di planet yang sama, kita nggak punya opsi lain selain ya udah kita harus mitigating climate change ini together gitu. Kalau Clinomic sih kita punya hashtag cari tahu biar peduli ya Mbak Rati. Oke, saya bisa masukin tuh cari tahu biar peduli. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih Mbak. Jadi kita kan juga di Clinomic sering banget nih ngajak teman-teman untuk ayo dong kita hidup lestari gitu kan, dengan cara gimana, salah satunya dengan mendukung bisnis-bisnis yang punya inisiatif cuan lestari gitu. Nah tapi sebenarnya berarti kan mungkin dari perspektif raksasa korporasi gitu seperti Danone gitu. Nah, sebenarnya suara-suara konsumen yang minta nih supaya bisnis itu lebih beralih ke praktek-praktek berkelanjutan, terus kayak pengen banget nih punya
gerai isi ulang yang lebih banyak gitu, nggak cuma produk air doang gitu. Nah itu tuh sebenarnya kedengeran gak sih Mbak sama peraksasa seperti Danone ini gitu, atau maksudnya kayak are we being taken into consideration atau enggak sih sebenarnya? Kayak pertanyaan sejuta umat. At every time, every place tuh kayaknya ditanyain banget tuh kapan gitu kan Danone bikin gitu kan. Nah, dan sebenarnya itu tuh kita udah mulai prosesnya udah cukup lama ya, even sebelum pandemi, mulai kita godok, kita incubate juga gitu kan. Cuman kan memang tantangannya dari sisi industri adalah apalagi kalau kita itu kan jangkauannya masif ya, kita nggak ngomong POC level gitu kan, proof of concept, atau mungkin hanya pilot di satu lokasi gitu, karena untuk lakukan itu nggak sulit sebenarnya, tapi untuk bisa scale up sampai bisa benar-benar menjangkau konsumen kita gitu ya, let's say di seluruh Indonesia, itu juga tantangan yang kita harus perhatikan. Tapi yang pasti memang ini sudah jadi bagian dari inkubasi kita, dan sebenarnya untuk teman-teman semua dan konsumen kita juga tahu, kita itu kan sebenarnya visinya apa sih, atau misinya apa? Misinya kita itu kan bringing health through food ya. Kita itu untuk itu berusaha menyediakan hidrasi yang sehat. Misi kita itu. Jadi misi kita itu bukan jualan kemasan gitu kan. Makanya sampai saat ini juga katakanlah model bisnis galon guna ulang kita itu tetap dipertahankan di angka yang sangat dominan kan, sampai dengan 70%, karena ya buat kita nggak jualan plastik nih gitu, kita itu jualannya air gitu kan. Kita ingin memastikan kita itu bisa menyediakan hidrasi yang sehat itu. Nah, tapi tentu saja hidrasi yang sehat itu punya kriteria. Kita harus make sure bahwa dari sisi kualitas, dari sisi higienitas, dari sisi keamanan pangan itu terpenuhi. Nah, ternyata pada prosesnya memang tidak semudah membalik telapak tangan gitu kan. Apalagi ketika kita bicara bagaimana kita bisa melakukan bisnis ini benar-benar sampai ke seantero Indonesia gitu kan. Ini kan bukan hanya untuk bukan hanya untuk showcase aja ya. Kita kan benar-benar ingin generate bisnis model yang memang benar-benar berkelanjutan dan bisa diadopsi di banyak tempat seperti itu. Jadi itu sudah menjadi challenge gitu buat kita. Nah, jadi memang seringkali pada saat kita ingin berpindah berpindah ke industrial scale ya, atau massive scale ya, itu memang nggak semudah itu gitu kan. Nah, belum lagi kalau misalnya katakanlah kita kan juga harus consider banyak hal ya. Itu tuh realita yang kayaknya itu maksudnya bukan hanya dalam konteks ini refilling station ya, tapi juga inovasi apapun itu kita harus lihat ke sana gitu, kembalikan ke sana seperti itu. Nah, tapi yang pasti sih kita terus berusaha untuk menciptakan solusi-solusi ya, di mana kemudian kita itu bisa benar-benar menekan dampak negatif dari bisnis kita, termasuk misalnya dari kemasan yang kita gunakan gitu kan, karena kita juga punya ambisi sebenarnya, kita itu kan menggunakan kemasan yang 100% bisa digunakan kembali, bisa didaur ulang atau bisa dijadikan kompos pada tahun 2025. Maka kita terus berinovasi ke arah sana gitu, dengan memastikan bahwa kita bisa deliver hidrasi yang sehat tadi. Itu yang paling penting poinnya. Seperti itu sih, dan at the end ya kita siap berevolusi gitu, kalaupun misalnya model bisnisnya harus berubah dan lain sebagainya. Cuman ternyata prosesnya itu kalau untuk industri sebesar kita nggak bisa secepat kilat gitu. Thank you Mbak Rati. Mungkin ada mau closing statement lagi? Jadi kita perlu sadar bahwa at the end di sini tuh ada kepentingan usaha juga yang mainkan peran yang sangat penting gitu kan ya, untuk pengambilan keputusan di Indonesia gitu kan. Nah, untuk ini maka memang kita harus lakukan intervensi ini bersama para pemangku kepentingan yang terkait gitu kan, mulai dari pemerintah karena mereka yang akan mengeluarkan kebijakan gitu kan. Dan dalam konteks perubahan iklim ini di mana let's say ya angka besar itu kan didorong oleh sektor energi ya. Jadi memang peran pemerintah di sini tuh menjadi sangat krusial gitu kan, dan mau nggak mau memang kita perlu sama-sama advokasikan isu ini itu secara terus-menerus pemerintah gitu kan. Dan yang kedua juga dari sisi bisnis atau industri gitu kan, karena mereka itu juga
mulai dari proses pengambilan bahan baku sampai proses produksi sampai menentukan bagaimana produk atau jasanya itu nanti akan digunakan dikonsumsi oleh konsumen mereka, itu juga berpengaruh sangat signifikan gitu kan dalam menghasilkan emisi gitu ya, yang nanti akan juga menjadi jejak karbon di tingkat nasional. Maka memang mau nggak mau kita juga perlu berubah gitu kan, dan kita perlu lakukan ini nggak bisa hanya dengan 1-2 industri, tapi memang kita perlu lakukan ini di across industri. Dan yang ketiga tentu sebagai konsumen, karena drivernya itu juga dari konsumen nih. Jadi kalau konsumennya cuek-cuek aja ya kayaknya nggak ada semacam trigger ya buat industri juga untuk berubah gitu kan. Jadi konsumen yang educated, konsumen yang conscious itu tuh at the end jadi kunci gitu untuk bisa mendorong keberlanjutan di Indonesia. Oke, thank you Mbak Rati. Terima kasih banyak Mbak Denia. Itu dia obrolannya, menarik banget kan? Cakupan dan angle-nya juga luas banget. Banyak banget sebenarnya yang bisa digali dan dipelajari lebih lanjut. Semoga cerita podcast ini bisa menginspirasi kamu untuk tahu lebih banyak soal bisnis lestari ya. Tungguin episode dan final installment dari kolaborasi Clinomic dan Yayasan Madani berkelanjutan di minggu depan. Thanks for listening dan jangan lupa share, like, dan subscribe podcast ini. Bye!